Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Umar Wira Hadikusuma, pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Kita langsung saja ya adik-adik ke materinya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya nih adik-adik, bunga tulip itu dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi bunga itu kalau di Indonesia juga ada sebutannya yaitu puspa. Bunga melati putih disebut dengan bunga puspa bangsa. Nah, ini yang berwarna putih ini adalah bunga melati putih atau disebut puspa bangsa. Lalu bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Ini adalah gambar bunga anggrek bulan yang disebut juga dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi yang bawah ini ya adik-adik ya, yang besar ini disebut dengan puspa langka. Jadi ada 3 bunga nasional khas Indonesia. Amati gambar-gambar bunga di depan tadi. Pilihlah salah satu bunga lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan bisa meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, adik-adik diminta untuk menuliskan ciri-ciri bunga tersebut dari bentuk, warna, dan ciri khas lainnya. Di sini Kak Citra akan membantu kalian. Contoh untuk bunga melati putih. Nah, kita akan cari tahu ciri-ciri bunga ini. Tumbuhan bunga melati merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain: 1. Akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Yang ketiga atau yang C, memiliki daun yang berbentuk menyirip atau disebut pinnatus. Jadi daunnya menyirip adik-adik. Bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Warna bunganya putih. Bunganya sangat harum. Nah, di sini ciri-ciri dari tumbuhan bunga melati putih. Bunga ini sangat harum adik-adik. Sekarang bunga berikutnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi ini terdapat piringan yang memiliki duri. Bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang sangat busuk adik-adik. Jadi baunya tidak harum. Pada saat mekar,
diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Wah, besar sekali adik-adik ya bunganya. Lalu ciri yang berikutnya, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi ini bisa dijumpai benang sari ataupun putik. Jadi ada alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada benang sari dan ada putik. Nah, ini adalah ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, adik-adik, kalian bisa menggambar bunga seperti ini, lalu kalian hias dengan cara memotong-motong kertas warna atau kertas lipat, lalu kalian tempel berdasarkan gambar bunga ini. Nah, itu sudah menjadi kerajinan mozaik. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya nih, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, ini adalah contoh toko bunga yang menjual berbagai macam bunga adik-adik. Coba adik-adik amati rumah kalian. Nah, apakah ada tanaman bunga di situ adik-adik? Kalau ada tanaman bunga, rumah kita akan terlihat lebih cantik adik-adik. Coba ya kalian tanam ya. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Animargon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.